Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Iya. Kita tahu di antara tujuan pernikahan tadi yang sudah kita bahas adalah menyalurkan syahwat ya. Agar kita terselamatkan dari fitnah wanita. Bahkan Nabi SAW memberikan arahan apabila seorang lelaki memandang sesuatu, memandang wanita di luar rumah yang menyebabkan hasratnya bangkit. Ya dia seharusnya menundukkan pandangan, tapi kadang-kala dia terlihat gitu wanita tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Falyarji' ila ahli. Maka hendaklah dia pulang menjumpai istrinya. Dia salurkan syahwatnya kepada istrinya. Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama jemaah. Namun memang manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Kenapa? Karena di situ ada syahwat. Ada emosi dia tatkala melihat. Contoh handphone. Ketika antum melihat handphone terbaru, iPhone 17, udah keluar? Belum, oke. iPhone 16, antum lihat ya di toko ya, ya Allah bagus banget. Ya Allah. Kemudian antum lihat di handphone iklan-iklan, ya Allah bagus banget. Sampai akhirnya ketika sahib antum bawa, apa yang antum lakukan? Boleh pegang, pegang aja izin. Antum pegang, antum lihat, Masya Allah, mudah-mudahan anak punya kayak gini. 1 bulan kemudian antum beli. Apakah perasaan antum setelah antum memiliki dengan perasaan sebelum memiliki sama? Tidak sama. Setelah antum miliki, biasa aja antum. Ternyata biasa aja ya. Istri pun sama. Jadi sebelum antum menikah dengan perempuan itu, antum sudah melamar ya, atau antum sudah tertarik. Setiap perempuan itu lewat depan rumah antum, antum tengok dari balik sekitar, ya Allah, ini insya Allah istri anak, ya Allah. Ngelihat sandalnya, bukan orangnya. Pasti, ya Allah ini sandal calon istri anak ini. Setelah jadi istri antum, lempar pakai sandal kan. Setelah jadi istri antum keluar kamar mandi pakai anduk saja, antum sibuk dengan handphonenya. Siapa ini? Oh istri anda, biasa aja gitu. Memang seperti itu. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan arahan. Kalau engkau melihat sesuatu yang membuat hasratmu bangkit, pulang. Sama, ini di perempuan itu sama dengan di istrimu. Sampai rumah, istrinya mengatakan, Afwan, anak nggak mau keramas. Akhirnya mau kemana nih laki? Maka ingat bagi para wanita, jangan pernah menolak keinginan suaminya selama engkau masih mampu. Dan jadikan itu sebagai ladang pahala buat dia. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Enggak, ini nyari bapaknya ini. Mana bapaknya? Adik ketemu bapaknya sudah. Bapaknya lagi dengarkan kajian. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kalian tatkala mendatangi istri kalian, menyalurkan syahwat kalian ke yang halal, sodakoh. Makanya antum kalau ngomong sama istri, ngomong, Dek, ana mau sodakoh. Sehingga dia merasakan ini ibadah. Sahabat heran radhiyallahu ta'ala anhu tentang ungkapan Nabi SAW. Menyalurkan syahwat ke istri atau ke budaknya ada pahala sodakoh. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram. Bagaimana pendapat kalian kalau dia menyalurkan syahwatnya
di tempat yang haram, akana alaihi wizr. Dosa enggak dia? Dosa. Begitu pula tatkala dia menyalurkan di tempat yang halal. Ini dari sisi pahala. Orang dapat pahala. Ketika menolak dikasih pahala, maka ada ancaman. Dilaknat. Dilaknat sampai subuh. Kalau suaminya marah ya karena dia nggak bisa menyalurkan syahwatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, tal'anuhul malaika hatta tusbih. Dilaknat malaikat sampai pagi. Kenapa? Karena urusannya menjaga keutuhan rumah tangga. Menyelamatkan sang bapak dari kemaksiatan. Menyelamatkan anak-anak dari sikap buruk bapaknya. Karena orang kalau punya syahwat kemudian tidak tersalurkan, apa yang terjadi? Semua dia makan. Semua dia marahin. Maka bagi ibu-ibu tadi kalau dia merasa memang gak nyaman ya. Karena rambut dia panjang, ya izin sama suaminya, aku boleh pendekin sedikit rambutku. Supaya kalau mandi gak terlalu repot. Atau dia, apa istilahnya, dikepang rambutnya. Dikepang aja rambut, umpamanya. Karena mandi junub dengan mandi haid berbeda. Maka mungkin yang tadi, yang bagaimana yang memudahkan. Nah, terus Ustadz Irwandi tadi usul dimasakkan air hangat. Ustadz. Ya, suaminya masakkan air hangat. Nah, atau beli penghangat di rumahnya sehingga sang istri bisa mandi dengan air hangat. Terus mengeringkan. Ada pengering. Hair dryer ya, bisa pakai itu ya. Jadi perlu suami istri ini saling membantu. Saling membantu. Jadi kalau suami istrinya nggak mau, apa yang dilakukan suami? Ya udahlah, antum pulang bawa bunga dulu buat istri. Sampaikan kepada istri, engkau nggak mau nggak apa-apa, aku pijetin. Setelah dipijetin ya terserah nanti lanjutannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.